Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kita berjumpa lagi dengan kelas fisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai elastisitas suatu bahan. Apa sih elastisitas itu? Nah, pasti kalian pernah bermain karet gelang ya. Kalian pasti pernah menarik, lepasin. Nah, itu disebut juga ketika kalian tarik itu dia bertambah panjang, ketika kalian lepaskan dia akan kembali lagi. Itu disebut juga elastisitas. Nah, kita akan belajar tentang yang renggang, terus tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Nah, yang pertama itu ketika kita belajar tentang elastisitas itu kita harus tahu ciri-ciri elastisitas. Nah, ciri-ciri elastisitas itu ada 3. Yang pertama tegangan, yang kedua regangan, dan modulus elastisitas. Nah, yang pertama itu tegangan. Kalau kita suruh ke depan ya kan, suruh ngerjain nggak bisa, pas tegang bang. Nah, itu termasuk tegangan. Atau tegangan itu artinya gaya atau pressure kepada diri kita itu, kepada bahan itu, persatuan luas. Jadi persatuan luas itu artinya seberapa luas si bahan itu. Nah, itu disebut juga tegangan. Nah, rumusnya itu TO sama dengan F per A. TO itu tegangan. Ini Newton per meter. F itu gaya, Newton, dan A itu luas penampangnya, luas dari bahannya, luas. Jadi tegangan itu besarnya gaya yang bekerja pada sebuah bahan per satuan luasnya, ya. TO sama dengan F per A. Kita mengambil contoh yang ada di materi yang saya berikan di kelas virtual. Maka sebuah plat besi diberikan beban sebesar 100 Newton. Berarti diketahui itu gaya yang bekerja pada plat besi itu sebesar 100 Newton. Selanjutnya, jika luas plat besi tersebut 2 meter persegi, jadi luasnya itu 2 meter persegi, berarti A-nya tadi 2 meter persegi. Maka berapakah tegangan yang terjadi pada plat besi itu? Maka ditanyanya itu TO-nya berapa? Nah, dijawab TO sama dengan kan F per A. Berarti F-nya itu 100 Newton per 2 meter persegi. Berarti 100 bagi 2 berarti 50 Newton per meter persegi. Jadi jawabannya tegangan yang terjadi pada plat besi itu 50 Newton meter persegi. Nah, selanjutnya kita masuk ke regangan. Regangan itu ketika kalian tarik tadi karetnya, terus kalian lepasin, itu pasti akan merubah keadaannya atau merubah panjangnya. Itu disebut juga regangan. Nah, secara matematis bisa diartikan regangan itu perbandingan antara perubahan panjang per panjang
mula-mula atau panjang awal, maka dirumuskan E kecil sama dengan delta L per L0. Apa itu delta L? Delta L itu perubahan panjang. Jadi awalnya segini, ketika kalian tarik itu kan berubah panjangnya. Itu disebut juga perubahan panjang. Ya, E-nya itu regangan. Regangan itu tidak memiliki satuan ya, karena nanti satuan meter per meter jadinya tidak ada. Maka delta L itu perubahan panjang. Ini satuannya meter, dan L0 itu panjang awal. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kalau Pak, saya itu kalau mencari panjang awal gimana caranya? Nah, gampang. Panjang awal delta L sama dengan E kali L0. E kali L0, jadi kali silang. Kalau mencari panjang awalnya gimana Pak? L0 sama dengan delta L per E. Seperti ini ya. Nah, kita masuk ke contohnya. Contohnya sama seperti yang di kelas virtual, materi yang saya berikan di kelas virtual. Sebuah karet yang panjang awalnya itu 50 cm ditarik gaya sehingga menjadi 55 cm. Maka berapakah regangannya? Tadi diketahui itu L0 ya 50 cm. Terus jadinya delta L itu L akhir dikurang L0. L akhirnya tadi 55 cm dikurang 50 cm. Hasilnya berapa? 5 cm. Kamu bisa rubah, kalau dirubah ini kan 0,5 meter. Kalau ini 0,05 meter. Maka ditanya E-nya berapa? Dijawab tadi E sama dengan delta L per L0. Maka delta L-nya 0,05 cm per 0,5 cm. Hasilnya 0,1. Jadi 0,05 per 0,5 itu hasilnya 0,1. Karena tidak ada satuannya, maka hasilnya 0,1. Nah, lanjut ke modulus elastisitas. Apa itu modulus elastisitas? Modulus elastisitas, seberapa besar sebuah bahan itu memiliki kekuatan elastis atau bisa berubah ke bentuk awalnya tadi. Itu disebut modulus elastisitas. Nah, secara sederhana modulus elastisitas itu bisa diartikan perbandingan antara tegangan dan regangan. Maka dirumuskan secara matematis, itu dirumuskan E besar sama dengan TO per E kecil. TO tadi itu F per A, ya kan, per E kecil tadi delta L per L0. Maka bisa dirumuskan juga jadi F kali L0 per A kali delta L. Nah, bisa ini, bisa ini. Kalau kalian nggak pengen ribet ketika kalian sudah menemukan tegangan dan regangannya, kalian langsung bisa menggunakan rumus ini. Tapi kalau kalian pengen langsung mengerjakan, ya kan,
tidak mau mencari to dan e, maka langsung pakai rumus ini, F kali L0 per A kali delta L. Kita masuk ke contohnya. Sebuah plat besi diberikan beban 400 Newton. Jadi diketahui plat besi diberikan beban 400 Newton, berarti F-nya 400 Newton. Terus memiliki panjang L0. L0-nya 20 cm, berarti 0,2 meter. Terus berubah menjadi berarti LT-nya 20 cm, ya kan? 20 cm, berarti kalau LT-nya 25 cm maka delta L-nya 25 dikurang 20 berarti 0,5. 5 berarti 0,05 meter. Selanjutnya jika luasnya berarti A-nya 0,2 meter persegi. Nah, yang ditanya itu E besar. Berapa E besarnya? Kita cari ya. Ini yang diketahui F-nya 400, L0-nya 0,2, delta L-nya itu 0,05, A-nya 0,2. Berapa E-nya? Kita cari ya E-nya. E sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Tadi ya, F-nya berapa? 400 kali L0-nya tadi 0,2 per A-nya 0,2. Nah, delta L-nya itu 0,05. Ini bisa dicoret. Berarti 400 per 0,05. Artinya 4 dibagi 40 bagi 5 8, ya kan? Ya, kita naikin dulu. Jadi biar gampang kita sama-sama kali 100. Ini kali 100, bawah juga kali 100. Berarti 40.000 per 5. Berarti hasilnya 8.000. 8.000 apa? Newton per meter kuadrat. Tuh. Lanjut ya ke hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Hukum Hooke. Si Hooke ini bisa mendapatkan hukumnya dikarenakan dia disuruh memperbaiki kota London yang kebakaran karena dia di saat itu menjadi sarjana arsitek kayak gitu. Maka dia untuk membangun sebuah gedung-gedung yang terbakar itu menghasilkan hukum Hooke. Hukum Hooke itu jadi mengenai gaya pemulih. Jadi ketika sebuah pegas atau bahan diberikan daya, dia akan dapat kembali lagi sampai titik lenturnya itu habis gitu. Maka hukum Hooke ini memiliki rumus secara matematis F sama dengan min K kali delta X atau delta Y. Delta X atau delta Y kayak gitu ya. F-nya ini gaya, satuannya Newton. K ini konstanta bahan atau pegas.
ini Newton per meter, dan delta Y itu perubahan bahan panjang. Nah, ini meter. Contohnya dari materi yang saya berikan di kelas virtual itu, sebuah pegas memiliki konstanta 100 Newton per meter. Jadi diketahui ikat itu konstantanya 100 Newton per meter. Terus diberikan gaya sehingga panjangnya berubah sebesar panjangnya delta Y-nya 5 cm, berarti 0,05 meter. Jadi ditanyanya gaya pemulihnya berapa? Nah, dijawabnya kan F sama dengan min K kali delta Y, berarti F sama dengan min 100 kali 0,05, berarti berapa? 5 Newton per meter min. Min itu arahnya ke bawah ya. Jadi min 5 Newton per meter. Itu untuk hukum Hooke. Selanjutnya di hukum Hooke itu kan belajar tentang pegas. Nah, pegas itu bisa disusun secara seri dan paralel. Maka kita belajar tentang pegas pada keadaan seri dan keadaan paralel. Pegas itu memiliki dua rangkaian. Yang pertama itu rangkaian seri. Nah, rangkaian seri itu bentuknya kayak gini. Sangat sambung lagi. Kalau ini kasih beban, ini mulai K1, ini K2. Maka kalau pegas di rangkaian seri itu, untuk mencari rangkaian seri, hasil rangkaian serinya itu 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Ini untuk rangkaian seri. Nah, selanjutnya untuk rangkaian paralel, itu bentuknya begini. Beban W. Ini K1, ini K2. Nah, besar konstanta pegas penggantinya atau paralelnya itu Kp sama dengan K1 ditambah K2. Kalau ada 3 berarti K1 tambah K2 K3. Kalau 4 K1 K2 K3 K4, kayak gitu ya. Nah, contohnya ini saya gabung rangkaiannya. Gabungan rangkaiannya. Jadi perhatikan nih gambar. Nah, di contoh ini sama seperti materi yang nanti saya ketikkan di tugas di materi virtual ya. Berarti di sini ada paralel K1, ini K2, ini 10 Newton per meter, ini K1 juga sama 10 Newton per meter. Di seri itu dengan K3 nya 20 Newton per meter, bebannya itu 2 kg. Nah, di situ yang ditanyakan berapakah besar perubahan panjang pegas. Jadi ketika ditarik ini berapa perubahan panjangnya. Maka yang diketahui pertama itu kan
K1 10 Newton per meter, K2 itu 10 Newton per meter, K3 itu 20 Newton per meter, masanya 2 kg. Jadi delta X-nya berapa? Tadi kan rumus hukum Hooke itu F sama dengan K kali delta X. Ini delta Y. Delta Y. Berarti delta Y sama dengan F per K. Nah, sebelum kita masuk ke rumus ini, kita harus mencari dulu pegas pada keadaan paralel. Berarti Kp sama dengan K1 tambah K2. Berarti 10 tambah 10 hasilnya 20 Newton per meter. Nah, langkah pertama mencari Kp, langkah kedua mencari Ks. Per Ks sama dengan 1 per Kp tambah 1 per K3. Jadi 1 per 20 tambah 1 per 20 hasilnya 2 per 20. Berarti Ks nya itu 20 per 2 hasilnya 10 Newton per meter. Nah, setelah dapat Ks nya ini, kita masukkan ke rumus yang ini. Berarti delta Y sama dengan F per K. F nya ini kita ganti M kali G karena gaya berat, per K. Ks berarti 2 kali 10 per 20, berarti 20 per 20 hasilnya 1 meter. 1 meter. Jadi perubahan panjangnya 1 meter. Sampai sini untuk hukum Hooke. Untuk lebih jelasnya atau lebih pahamnya, kalian latihan di kelas virtual yang dievaluasi. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan melalui chat pribadi atau di kelas virtualnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.